Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan malam ini terkait kitab At-Tuhfah Al-Mursalah sudah sampai pada penjelasan sebagai berikut ya. Qala musannif rahimakumullah ya. Wa inna lil alam, dan sesungguhnya itu bagi alam salah satu mawatin, ada 3 bagian, 3 tingkatan. Ahaduha, bermula salah satu dari 3, at-ta'ayunul awwalu, disebut dengan ta'ayun al-awwal. Ya, ini penjelasan dari martabat 7 ya, oleh mu'alif di klasifikasi menjadi 3 ya. Jadi teori martabat 7 ya, yang awalnya dari penjelasan soal alam qadim dan alam kudus ya. Alam qadim ada 3 tingkatan, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Kemudian alam kudus ada 4, yaitu alam arwah, alam misal, alam arwah, alam misal, alam arsam, dan alam insan. 7 tingkatan ini kemudian oleh mu'alif dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama disebut ta'ayun awal ya. Wa yusamma fihi su'unan, dan disebut juga pada martabat ini disebut su'unan. Wasaniha, dan bermula yang kedua ya, at-ta'ayun as-sani, yaitu ta'ayun kenyataan yang kedua. Wa yusamma fihi a'yanan sabita, dan disebut pada martabat ini yaitu a'yanan sabita. Wasalisuha, dan bermula yang ketiga fil wujudi, itu di dalam wujud al-kharij, yang keluar. Wa yusamma, dan disebut fihi, di dalam wujud a'yanan kharijiyah, disebut dengan a'yanan kharijiyah. Wal a'yan as-sabitah ma sammat raihatal wujud wa innamad duhur ahkamuha wa asyaruha. Nah, sekarang penjelasannya begini supaya kita pasih tingkatan 3 alam ini ya. Jadi yang pertama ta'ayun awal ya, ini kalau kita kembali ke pembahasan martabat 7 yang bagian qadim ya, saya ulang lagi bahwa martabat yang pertama ahadiyat ya, itu disebut la ta'ayun ya, berarti
la ta'ayun atau martabat yang pertama ini tidak masuk. Karena martabat yang pertama ini ya disebut la ta'ayun karena ya yang ada hanya zat. Itu sifat belum ada, asma juga belum ada. Mulailah pada martabat yang kedua, yaitu yang disebut dengan wahdah. Wahdah ya dalam penjelasan dalam uraian sebelumnya ya disebut juga ta'ayun ula atau ta'ayun awal. Nah, ini berarti pembahasan tiga ini mulai dari wahdah. Kemudian contoh konkret dari ta'ayun awal ya ini berarti kenyataan yang pertama. Jadi ada kenyataan yang pertama, kenyataan yang kedua, kemudian yang ketiga itu wujud yang kharij, wujud yang real, konkret. Itu. Penjelasan sebelumnya disebut ta'ayun awal karena pada martabat ini yang ada hanya zat dan sifat ya. Martabat ini pula disebut hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Gitu. Jadi pada ta'ayun awal ya ini sebagaimana diperkuat ya oleh hadis qudsi ya kuntu kanzan mahfiyan ya fa inni uhibbu an u'raf fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Jadi di martabat ini ya Allah menyatakan aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk ya. Fabi ya'rifuni, maka denganku, dengan anugerahku ya makhluk ini mengenalku gitu. Jadi Allah memiliki rencana ingin menciptakan alam ya, itu supaya Allah dikenal. Nah, ini ya, sesuai dengan penjelasan dalam hadis qudsi tersebut. Nah, kemudian penjelasan berikutnya bahwa awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika ya Jabir. Nah, terus bentuk konkret dari penjelasan hadis qudsi tadi itu seperti apa? Nah, dijelaskan oleh hadis yang saya sebutkan tadi. Awwalu ma khalaqallah, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu atau disebut nur Muhammad. Wa khuliqal alam min nurihi, alam semesta itu diciptakan dari bias nur Muhammad. Jadi alam semesta seisinya ini diciptakan dari bias nur Muhammad. Itulah ta'ayun awal, inilah yang disebut dengan ya martabat Muhammad, hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Karena yang ada pada martabat ini ya baru Nur Muhammad. Dalam martabat ini rencana penciptaan ya itu masih bersifat global. Jadi tadi dijelaskan di hadis qudsi ingin menciptakan makhluk ya karena Allah ingin dikenal. Tapi masih sifatnya ijmal, global. Ini yang disebut
penjelasan ta'ayun awal. Baru pada wasaniha bagian yang kedua ta'ayun sani, ya, baru martabat yang kedua ta'ayun sani ini kenyataan yang kedua, yaitu rencana penciptaan alam semesta. Kalau di ta'ayun awal hanya yang ada Nur Muhammad, ya, kemudian di ta'ayun as-sani itu sudah membias, yaitu grand design penciptaan alam semesta seisinya. Jadi Allah sudah mendesain, ya, rencana penciptaan alam semesta itu sudah finish pada martabat yang kedua yang disebut dengan ta'ayun sani ini. Ya, ta'ayun sani ini rencana penciptaan Allah sudah detail sedetil-detailnya. Nah, ta'ayun sani, kenyataan yang kedua inilah yang disebut dengan Lauhil Mahfud. Jadi Lauhil Mahfud yaitu, ya, grand design alam semesta itu sudah direncanakan secara tuntas dan detail pada martabat yaitu yang ketiga ahadiyat wahidiyat atau disebut ta'ayun sani, atau bahasa di dalam Al-Quran menggunakan istilah Lauhil Mahfud. Jadi rencana penciptaan itu sudah finish, sudah tuntas. Ya, Lauhil Mahfud ini dengan bahasa modern, ya, itu disebut dengan big data. Big data, ya, milik Allah. Isinya big data, ya, rencana penciptaan alam semesta. Misalnya kalau bisa ngintip big data atau Lauhil Mahfud, ya, siapa calon pemimpin yang akan datang semua sudah ada, ya, jadi ketentuannya sudah ada, baik yang sifatnya global, ya, maupun nasional maupun individual. Nah, individual terkait catatan hidup kita. Contoh, ya, seseorang ini lahir kapan, nanti proses hidupnya seperti apa, jodohnya di mana, rezekinya seperti apa, itu semua catatannya sudah final di Lauhil Mahfud. Ya, itu ada di big data. Itu maka kalau ada orang yang mampu, ya, bisa mengintip big data, ya, dia akan disebut dengan winarah. Winarah itu mengetahui sebelum terjadi. Itu. Ya, jadi yang kedua ta'ayun sani ini rencana penciptaan sudah tuntas dan komplit, ya. Nah, ini yang disebut dengan a'yanan sabitah. Jadi a'yanan sabitah yaitu kenyataan yang sudah konkret. Konkret itu apa yang sudah didesain, direncanakan di alam yang ketiga wahidiyat, ya, itu yang akan terjadi di alam semesta. Ini disebut a'yanan sabita, yaitu kenyataan yang tetap yang akan terjadi di alam semesta. Tapi ini ta'ayun sani ini, ya, posisinya masih berada di alam qadim. Ya, alam qadim itu, ya, berarti sebelum ada alam dunia, alam semesta. Baru wasali suhadan yang ketiga, nah ini baru terciptanya alam semesta. Kalau yang kedua ta'ayun sani itu rencana penciptaan alam semesta seisinya, filenya, desainnya itu sudah finish, sudah selesai.
Nah, baru wasalisuha yang ketiga, ya, ini pelaksanaan, ya, pelaksanaan dari perencanaan yang ada di alam sebelumnya, di ta'ayun sani tadi. Fil wujudi al khorid, yaitu pada wujud yang nyata. Ya, wujud yang nyata ini berproses dari wujud yang halus, ya, di alam arwah, kemudian berproses, ya, di alam ruh, ya, semua ruh dikhitab oleh Allah, ya, bahwa di alam ruh ini sebagai sayyidur ruh itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ana abul arwah wa Adam abul ajsam. Kemudian dari alam ruh turun menjadi alam misal. Alam misal itu proses penciptaan yang masih berada di wilayah metafisik. Itu belum nyata di alam dunia. Kemudian setelah itu baru, ya, berproses. Kalau penciptaan manusia itu proses mulai dari sperma sampai berproses menjadi janin, sampai ditiupkan ruh, ya, setelah 9 bulan baru, ya, lahirlah seorang bayi. Nah, ini sudah masuk pada tahapan a'yanan khorijian, yaitu bentuk yang sudah physically, bentuk yang sudah nyata. Itu ternyata bentuk yang physically nyata ini, ya, contoh misalkan lahirlah seorang bayi, ternyata proses bayi ini sampai lahir kalau diurut-urut perjalanan mundur ternyata panjang juga, yaitu masuk ke wilayah a'yanan sabitah disebut ta'ayun sani, masuk sebelumnya yaitu disebut dengan ta'ayun awal. Itu. Jadi, ya, prosesnya cukup panjang. Nah, jadi a'yanan khorijiyah yaitu kenyataan yang nyata, yang konkret, yang physically. Jadi wujudnya ya seperti wujud kita semua ini. Ini a'yanan khorijiyah, alam semesta, ya, seperti gunung, bulan, matahari. Ini semua disebut a'yanan khorijiyah. Itu. Wa innal a'yan as-sabitah, dan sesungguhnya a'yan as-sabitah, yaitu yang kedua tadi, yaitu kenyataan yang sudah didesain, ya, di alam wahidiyah, ya, itu yang akan menjadi ma'samat raihatal wujud, ya. Yaitu tercium semerbak aroma wujud. Jadi artinya bahwa a'yan sabitah itu posisinya kan di alam ketiga, yaitu alam wahidiyat atau disebut dengan lauhil mahfud. Jadi di a'yan sabitah itu misalnya, ya, rencana yang ada di dalam martabat yang ketiga, ya, itu sudah dalam bentuk perencanaan yang sudah final, gitu. Ya, kalau seorang arsitektur, ya, misalkan pengen bikin struktur gedung itu sudah komplit, itu mulai dari konstruksi, ya, sampai ornamen, sampai finishing, ya, itu sudah konkret semua. Nah, ketika posisinya di alam misal tadi itu kan masih belum konkret, belum nyata, karena baru nyata itu di alam yang ketiga. Maka
A'yan sabidah, yaitu kenyataan yang sudah tetap, ya, sudah tetap, yaitu pada alam lauhul mahfud, ya, itulah yang nantinya akan menjadi wujud yang physically, ya, wujud yang nyata, ya, di alam semesta ini, yang akan menjadi madhar, nah gitu. Wa innama duhur, dan adapun duhur itu nyata secara fisik, ya, konkretnya ya seperti wujud kita semua ini sudah wujud duhur. Coba kalau kita lihat ke dalam diri kita saja, wujud sekarang ini disebut wujud duhur, wujud kenyataan yang physically, nampak secara fisik. Kemudian kita lihat proses sebelumnya, ketika bayi, sebelum bayi masuk di alam rahim ibu, ya, menjadi janin. Sebelum janin proses, ya, dari 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, bisa bayangkan. Sebelumnya berupa dari saripati tanah. Kemudian ruh, ya, diciptakan lebih awal dari proses penciptaan fisik atau proses pembentukan janin ini. Jadi kalau kita lihat proses ini cukup panjang. Nah, sekarang ini kita sudah pada posisi duhur, kenyataan. Ahkamuha, maka ketika sudah physically ini, ahkamuha, ya, ada hal-hal terkait dengan hukumnya. Wa asaruha, dan pengaruhnya. Jadi ketika sudah berupa wujud duhur nyata ini, ya, dia terkena hukum, ya, terkena hukum, dia berproses, ya, ya, dimulai dari proses bayi, ya, berproses menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, ya, ini bisa terkait dengan proses perkembangan seorang janin tadi. Nah, dan juga, ya, ketika dia sudah masuk akil balik, juga sudah terkena hukum syar'i, maka disebut istilahnya kena taklif syar'i, itu setelah akil balik, gitu. Nah, jadi ketika sudah duhur nyata dan berproses menjadi proses yang bentuknya itu sempurna, ya, dalam pengertian secara usia itu sudah masuk akil balik, ya, dia terkena hukum taklif syar'i itu. Wa innal mudrika awalan fi kulli shay'in wal wujud. Nah, sesungguhnya yang dirasakan pertama kali dalam setiap sesuatu yaitu wujud, ya. Wa biwasitatihi, dan dengan lantarannya yudriku menemukan dzalika syai', sesuatu tersebut, kanurin, ya, seperti cahaya. Masalan umpamanya bin nisbah, kepada nisbah ila syairil alwan, kepada seluruh warna, ya, wal iskal, dan bentuk, ya, wali ajli dawami duhur, dan karena kelanggengan duhur itu kenyataan tadi, wasiddatihi, dan, ya, banget nyatanya, la ya'lamu, tidak mengetahui hadal idrok, ya, apa yang dirasakan ini, ilal khawas, kecuali orang-orang yang khusus. Jadi maksudnya begini, ya, ini perumpamaan yang sering saya sampaikan, yang mudah dipahami, ya, yaitu perumpamaan
kapas. Ini perumpamaan kapas ini yang paling gampang dipahami ya. Kapas ini sebagai zat awal. Nah, kapas ini berproses. Ya, untuk menjadi baju ini enggak langsung ujuk-ujuk kapas kun terus jadi baju. Tapi berproses menjadi benang dulu. Gitu. Lah, benang ini disebut ta'ayun awal. Karena sudah berproses dari kapas menjadi benang. Kemudian dari benang diproses lagi menjadi kain. Ya. Kain ini kan perlu teknik lagi dari kapas menjadi kain. Nah, kemudian setelah menjadi kain, ya, tahap berikutnya yaitu mulai diproses lagi, ya, ada yang dibuat batik tulis dengan tangan langsung, atau ada yang menggunakan batik yang dicetak, ya, atau yang diproses, ya, semua dengan proses alat sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi yang ketiga ini yang disebut a'yanan khorijiyah. Ya, akhirnya terbentuklah ya kain, ya, batik sesuai dengan seleranya. Ada yang batik keris, batik Pekalongan, ya, batik ini kan cukup variasi, ya, banyak sekali gitu. Lah, ketika bahannya sudah menjadi batik, ini disebut a'yanan khorijiyah. Kemudian diproses lagi, bawa ke tukang jahit, dijahit, jadilah baju yang dipakai oleh setiap orang. Nah, ini analog ini menurut saya menggambarkan tentang proses kejadian alam atau proses penciptaan ini sangat mendekati dan mudah untuk dipahami. Ya. Jadi dari kapas berproses menjadi benang, ya, benang ini sudah disebut ta'ayun awal, kemudian berproses lagi menjadi kain, ya. Kain ini berarti sudah ta'ayun sani, diproses lagi, ya, sampai menjadi bahan yang siap untuk istilahnya siap untuk diproses, dijahit, yaitu pada tahap yang ketiga sudah menjadi bahan kain, ya. Misalnya kalau dia warna-warni atau batik dan sebagainya, itu sudah finish di alam yang ketiga ini. Gitu. Ini perumpamaan kapas, ya, sampai kain. Ini merupakan, ya, perumpamaan yang menurut saya membantu kita untuk menggambarkan apa sih yang dimaksud dengan penjelasan mu'alif ini. Sebab kalau kita tidak kasih perbandingan contoh, ya, seperti kapas ini, kita akan kebingungan dengan istilah-istilah yang ada. Seperti ta'ayun awal ini, yang enggak ngerti ilmu nahwu shorob atau yang enggak kenal terbiasa dengan teks Arab ini kan, apa ini ta'ayun awal, ta'ayun sani, terus a'yanan sabita, atau disebut wujud khorij atau a'yanan khorijian. Ini, ya, tambah mumet dengan istilah. Tapi sesungguhnya dengan perumpamaan kapas tadi, akhirnya bisa menjadi perbandingan, dan kebetulan tepat sekali,
ya bagian-bagiannya itu. Maka ketika dia sudah menjadi baju, ya kalau batik keris, ya, dia kemudian dijahit ya sesuai dengan ukuran dan lain sebagainya, ini sudah menjadi zuhur kenyataan. Dan dia sudah punya hukum, punya pola, ya. Tukang jahit itu kan punya pola, ukuran pinggang berapa, kemudian tangan berapa, semua berapa, ini sudah ada aturannya gitu. Nah, maka dari penjelasan ini ya dapat kita pahami bahwa proses penciptaan alam semesta itu ya berproses mulai dari ta'ayun awal, ta'ayun sani, dan yang ketiga adalah yaitu a'yanan khorijian. A'yanan khorijian yaitu bentuk yang sudah physically gitu. Kalau kain itu sudah bahannya itu sudah jadi, tinggal bawa ke tukang jahit untuk diproses sesuai dengan selera kita. Apa mau dibikin lengan pendek atau lengan panjang. Nah, setiap wujud manusia ya ini sudah punya alur cerita masing-masing, yaitu sesuai dengan ketetapan yang ada pada Lauhil Mahfuz tadi. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari ketetapan yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Maka di sini la ya'lamu hadzal idrak ilal khawas. Maka tidak ada yang bisa mengetahui ya rahasia-rahasia dari proses penciptaan ini kecuali orang-orang yang khusus, artinya orang yang memiliki ilmu, memiliki pengalaman rohani, dan mereka ya mendapatkan satu makom kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa pembagian alam oleh mu'alif yang menjadi 3 itu memudahkan kita untuk memetakan tentang proses alam dari gaib menjadi alam syahadah, dari metafisik menjadi fisik gitu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang memahami proses wujud ya dari wujud tidak ada menjadi ada. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.